Selamat datang di podcast BOD atau Bisikan Orang Dalam untuk episode yang Empat. 3 atau 4. Yang Kalau dihitung ketiga bersama narasumber. Oke, yang keempat kalau sama introduction. Kalau sama kita yang keempat. Udah lumayan lah ya. Udah Udah lumayan. 4 episode. Betul. Dengan ya selama ini dari 4 episode belum ada bintang tamu yang satu industri ya. Betul. Bisa betul, dibilang ya. Betul. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena ini juga industri baru Ini toh. industri yang baru, betul. Ya. Narasumber yang kita datangkan tuh industri yang baru, bahkan ini datang dari perusahaan konglomerasi besar. Oke. Yang ada di Indonesia. Salah satu yang terbesar di Indonesia. Salah satu yang terbesar. Betul. Dari holdingnya atau dari anak perusahaannya? Kalau Ini boleh tahu dari tuh? anak perusahaannya. Dari anak perusahaannya. Betul. Jadi anak perusahaan holding konglomerasi terbesar Betul. di Indonesia. Oke. Jadi mungkin nanti kita akan kulik Ya. seperti apa gitu ya dari bintang tamu yang sekarang. Tapi jangan lupa juga buat teman-teman yang baru datang ke channel kita, jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga. Sama jangan lupa di share yang paling penting. Betul, Di share ke teman-teman. Atau kalau misalnya ada saran kita mendatangkan Ya. bintang tamu dari industri apa, Betul. dengan role atau job description seperti apa. Yep. Nah, itu bisa juga tuh ditaruh di komen tuh. Oh, Jadi kita bisa pasti, tahu pasti. siapa lagi Jadi nih yang mau kedep- kita datangin. Betul. Jadi kedepannya akan lebih spesifik dan lebih sesuai sama needs ya teman-teman. Iya, betul. So langsung aja kita ya. Ya. Karena sejatinya semua butuh orang Orang dalam. dalam. Saking sulitnya mencari kerja, Ada hampir 10 juta Gen Z. Semakin sulit mendapatkan kerja di sektor formal. Minimnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya jumlah pengangguran, lulusan sarjana hingga doktor Ternyata sulit loh untuk mencari pekerjaan. 2025. Susah cari kerja. Bisikan Orang Dalam. Iya. Oke. Finally. Sudah datang Sudah bintang datang. tamunya. Betul Narasumber sekali. kita. Dari yang Yes. tadi udah kita spill di bumper gitu ya. Betul. Mungkin akan lebih enak kalau misalnya beliau sendiri yang memperkenalkan Betul. diri. Nama mungkin Mas, jabatan Monggo, silahkan. dari perusahaan apa, atau job role-nya apa untuk saat ini. Iya. Monggo dipersilakan. Oke, sebelumnya thank you ya atas undangannya nih. ke sini. Sama-sama. Nama gue Sandi. Terus saat ini gue kerja di PT Akset Indonesia sebagai Quality Planning dan Improvement. I see. Gitu. Quality Planning and Improvement. Betul. Ini gambarannya kayak teknik industri banget ya. Iya, kalau secara background kayaknya sih gitu ya, tapi kan kita belum tahu. Kamu nebak-nebak orangnya. Karena aku kan dulu teknik industri. Oh, kamu teknik industri. Iya, jadi kayaknya Sama dong kita. sama ya? Sama, aku juga teknik industri. Oh, iya. Mungkin Mas Andi Loh, teknik industri semua. Ah, bener kan? industrial engineer semua ini. Iya, Tapi di industri yang berbeda-beda. Iya. Karena itulah benefitnya teknik industri. Bisa di mana-mana. Benar, bisa di mana-mana. Yes, bener. Kalau boleh tahu, berarti Mas Andi tadi Akset ya? Sorry ya. Betul, Akset. Akset. Sorry PT kepanjangannya. Akset Indonesia. Indonesia. Iya. Oke, Akset Indonesia. Nah, ini kalau boleh tahu, tadi sebenarnya kita udah spill sih. Iya. Mungkin bisa dijelasin nggak? Ini perusahaan holding kah? Perusahaan berdiri sendiri kah? Atau memang anak perusahaan dari sebuah perusahaan yang lebih besar? Holdingnya Oh, apa? oke. Mungkin bisa diinform si Aksetnya sedikit aja. Iya. Akset itu sebenarnya adalah anak usaha dari United Tractor. Nah, Oke. ya United Tractor ini Berarti kan Astra anak Group. usaha dari I Astra see. Group. Jadi dulu tuh ceritanya yang aku tahu sih Astra ini punya usaha yang mana kan semuanya kan rata-rata Astra ini manufaktur ya. Iya, Manufaktur betul. pabrik mobil, motor. Nah, dia ini punya planning mau bikin usaha yang jualan tapi jualan di alat berat. Oke. Nah, dijadikan satu tuh namanya jadi AHMC. Astra Heavy Equipment Mining Construction, E-nya terakhir tuh energi. Nah, masuklah Akset di kumpulan itu. Nah, siapa sih petinggi yang paling di situ paling suksesnya gitu? United Tractor tadi. Nah, masuklah kami ke grup United Tractor. Gitu. Jadi memang bagian dari konglomerasi besar lah ya. Betul. Akset itu ya. Betul. Tadi tapi spesifiknya memang di line of business yang tadi mining, Iya. energy, construction, ya kan? Iya. Betul. Spesifik jadinya. Oh, berarti undernya UT. Undernya UT. Berarti cucu perusahaannya Astra International. Yes. I see. Udah berapa lama Mas di Akset sendiri? Akset Indonesia ya tadi ya? Saat ini udah jalan hampir 2 tahun setengah lah. Kurang lebih. Udah lumayan lah ya. Kalau boleh tahu job role-nya sekarang di Akset apa tuh Mas? Nah, saat ini Mas lebih megang terkait masalah quality management.
Nah, quality management ini ya mungkin masih belum banyak nih yang tahu nih quality management. Ya, quality management ini kan role-nya itu sebenarnya kalau mungkin yang paling familiar itu quality control ya. QC. Yes, ya. QC. Kalau QC di pabrik atau di industri-industri yang sifatnya memproduksi sesuatu barang, itu mengcontrolling untuk masalah produknya yang udah jadi. Betul. Nah, kalau quality management itu lebih ke organisasinya gitu. Gitu. Oke, organisasi ya. Bedanya sama HC, human capital atau HR? Nah, kalau human capital itu kan mereka kan lebih mengedepankan kesejahteraan karyawan, Well-being ya. SDM-nya, Iya. kompetensinya, Iya, awareness training. Nah, kalau di quality management lebih ke organisasi yang sifatnya kayak polisinya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Terus kita juga mengaudit, terus dari sisi bisnis proses kita coba untuk cari tahu nih gap-gapnya di mana gitu. Tapi secara berarti kalau kayak gitu day to day activity yang masih dilakuin di Akset itu di quality ini ada di spesifik bagian mananya berarti? Oke. Regularinya mungkin lebih banyak kita ini coba untuk mereview SOP yang ada, terus bisnis proses secara kita melihat dari helikopter view nih. TI banget tuh. Udah lama banget tuh nggak ada helikopter view ya. Dari departemen ini ke depan ini bagaimana sih integrasinya? Kan pasti kan banyak cross function yang bekerja untuk nanti ke depannya satu perusahaan itu kan. Kayak gitu sih sebenarnya. I see. Jadi lebih ke combining ya antara ya gimana caranya bikin ada satu alignment antara manpower atau human resource sama sistem gitu ya, sama bisnis proses gitu ya. Oleh SOP tadi. Oke. Berarti Akset perusahaan jasa berarti ya Mas ya? Perusahaan jasa konstruksi. Iya, betul. Kita belum ngebahas Aksetnya itu sendiri. Kalau boleh tahu core-nya apa Mas? Tadi kan kalau di spill perusahaan jasa, apa service yang di-deliver sama Akset tuh apa aja gitu? Akset itu sebenarnya perusahaan jasa konstruksi. Ya, seperti konstruksi pada umumnya, dia tuh terbagi menjadi 3 core. Terkait satu yang pertama industrial. Industrial itu pembangunan yang sifatnya untuk ke arah fasilitas energi. Kayak kilang minyak, terus power plant. Terus yang kedua tuh building. Ya biasalah building perkantoran, apartemen. Nah, terus yang terakhir ada di infrastruktur, jalan raya. Jembatan, jalan raya, udah gitu ya. Berarti ya memang luas ya. Luas. Cukup luas sih berarti emang apa yang dilakuin Akset ya. Tapi selama ini termasuk Mas Sandy ini kalau di bagian quality ini berarti nggak ini ya tetap fokus ke semua core itu ya? Yes, semuanya. Semua, karena ya tadi yang Mas Andi bilang sifatnya lebih ke overview dari atas gitu. Corporate-nya lah. Corporate-nya, bukan spesifik ke, kalau Bapak kan mungkin di sales ya? Enggak ya? Enggak boleh dikasih tahu ya. Mungkin kalau beberapa orang kan jobnya spesifik gitu ya. Tapi kayaknya kalau quality management system ini sifatnya lebih ke ya mungkin kayak regulatory kali ya di beberapa perusahaan ya. Sifatnya jadinya general gitu, mengatur keseluruhan. Manajemen lah ya. Manajemen, betul. Tapi TI banget. Tapi beneran berarti background TI dari kampus yang maksudnya background pendidikannya teknik industri. Yes. Terus sekarang kerja quality management nih. Terbaik ya. Jadi itu nggak sengaja sih itu juga masuk ke quality management tuh. Nggak sengaja. Awalnya memang target itu mana Mas? Industrinya dulu atau role-nya apa dulu pengennya? Dulu lulus kuliah 2016 akhir itu kekeh kan, biasa idealis kita pengen ke oil and gas nih gitu kan. TI-nya lebih ke oil and gas ya. Pengen jadi udah masuk ke project lah, project management. Terus tiba-tiba punya kesempatan dapet masuk untuk memanage satu organisasi. Belajar lah apa sih kok manage organisasi kok secara keseluruhan. Pas diketahui ternyata ini quality management. Ya udah mulailah belajar di situ. Akhirnya sampai sekarang. Lah itu awal ceritanya kok bisa apply. Mas Sandy dari apply di Akset sampai akhirnya ada di. Tapi dari awal emang di quality ya? Masuk dari Akset awal masuk Akset quality. Sebelumnya udah pindah beberapa perusahaan berarti. Kalau dari story-nya. Aku tuh loncat sih sebenarnya. Ini menarik nih kayaknya. Ini perlu dibahas lebih detail nih terkait dengan itu loncat. Tapi udah berapa lama berarti Mas di Akset? Di Akset 2,5 tahun. 2,5 tahun ya. Total 2,5 tahun. Nah itu tuh
Coba deh Mas ceritain tuh awal masuknya di Akset tuh. Di Akset ya. Sebelumnya Boleh di kalau di perusahaan Akset apa? dulu. Iya. Nah, kalau dari Akset sendiri sih masuk tuh tahun 2023 ya. Akhir kalau nggak salah sih, lupa ingat lah. Nah, di situ tuh aku coba apply tapi waktu itu lewat Astra Virtu ya. Kan jadi portalnya lumayan banyak, ada Astra Virtu, ada mereka juga keluar di Jobstreet ya, portal-portal kerja seperti itu, atau di LinkedIn biasanya. Nyoba di Astra Virtu, terus habis itu ikut tes, habis itu interview lumayan panjang emang ya, sampai akhirnya masuk ke Akset dan ya udah onboarding di Akset gitu. Berapa lama tuh kira-kira proses dari awal applied sampai akhirnya diterima onboard live langsung di Akset tuh, kira-kira hitungan waktunya, periode berapa lama Mas? Kurang lebih 3 bulanan sih. Cepet ya? Iya. Lumayan cepet lah hitungannya. Yang lama itu nunggu panggilan awal. Jadi aku apply itu sebenarnya udah lama, udah mungkin sekitar 2-3 bulan sebelumnya baru dipanggil tuh. Iya. Gitu sih. Tapi memang pada saat apply itu spesifik apply ke Quality. Quality, betul. Emang open for Iya. quality management. Betul. Oke. Berarti memang di background perusahaan sebelumnya pun dari quality gitu ya. Betul. Nah, tadi menarik nih ngebahas sebelum kita balik lagi ke Akset gitu ya. Menarik statementnya tadi terkait dengan kutu loncatnya. Berarti kan dari awal kerja di quality. No. Nah mungkin boleh dijelasin karir path-nya Mas Sandi kali ya sebelum ke Akset. Awal 2017 itu tadi masuk ke salah satu vendor buat oil and gas services lah. Karena awalnya pengennya masuk oil and gas ya. Udah akhirnya jadi project management lah. Si project control, cost control. Terus tahun kemudian pernah di sales juga. Karena sempat ke sales juga. Iya, projectnya habis, terus belum ada project lagi, udahlah dialihkan Jualan ke sales, jualan aja. Terus tahun kedua selesai di situ dapat kesempatan, masuklah di El Nusa waktu itu. Sempat di El Nusa. Iya. Nah itulah mulailah di situ tuh cikal bakal quality. 2 tahun di situ, pindah lagi ke perusahaan logistik. Situ juga quality lagi. Jadi starting dari El Nusa tuh mulai quality-nya ya. Iya betul banget. Iya. Ya 2 tahun di logistik selesai, barulah masuk Akset. Langsung masuk Akset. Berarti Tapi cukup panjang berarti. Iya, kayak akan pengalaman lah. Iya. Dan karir quality-nya juga kayaknya yang lama-lama pada saat megang quality ya kayaknya. Iya. Selain di perusahaan yang pertama ya. Di El Nusa berapa? 2 tahun 2 tahun. Terus di logistik 2 tahun 2 juga. tahun juga. Ini udah mau 2,5 tahun. Berarti udah total lumayan 6,5 tahun. Iya. Untuk Apalagi handle quality. industrinya berbeda gitu. Berbeda-beda kan. Jadi, gitu. Ya tadi helikopter view-nya lebih dapat lah tentang quality itu. Dan agak menarik kenapa Ki? Karena menurutku biasanya aku nggak tahu sih ya, karena aku kebetulan stay di perusahaan yang sama cukup lama nih, dari fresh grade sampai sekarang. Jadi mungkin butuh juga teman-teman yang lain gitu ya, butuh experience-nya Mas Sandi. Benefitnya apa sih ketika pertama kita pindah-pindah perusahaan, itu yang pertama. Sama yang kedua, kita mastery di satu job role yang sama. Karena kan walaupun pindah-pindah perusahaan, yang dipegang Teguh nih role-nya sebagai quality gitu, orang quality. Nah, mungkin bisa di-sharing nggak? Kira-kira seperti apa tuh di 2 poin itu? Benefitnya ya nggak munafik sih. Ada kesempatan gaji naik dikit, pindah. Tapi tetap kan kita ngelihat perusahaannya ini kedepannya bagus atau enggak sih buat kita pribadi. Nah kalau untuk masalah role-nya sendiri, ya memang aku dari dulu kepengen jadi seorang memanage gitu kan. Teknik industri kan dulu belajar Six Sigma nggak sih? Betul. Belajar. Ya itu termasuk salah satunya. Tapi memang yang aku coba saat ini tuh kepengennya beda-beda line of bisnisnya lah. Di oil and gas pernah, terus di logistik pernah, terus sekarang di konstruksi. Mungkin selanjutnya nyari bisnis yang lain kali. Masih ada aiming yang lain ya berarti ya industri. Tapi ya salah satu benefitnya ketika dapat, apalagi di industri yang beda-beda, ya terequip dengan quality yang ini ya, beraneka macam ya. Skill quality betul. yang lengkap. Beda-beda lah. tapi Mas, dari 3 industri ya, at least yang sekarang udah pernah dijalanin, experience-nya beda-beda. Cara nge-handle treatmentnya beda-beda. Treatmentnya beda-beda. Iya. Oke, tapi secara konseptual sama. Betul, sama. Ya, itu sih justru yang lebih tricky. Implementasinya justru Iya, betul. yang pasti jadi challenge. Oke, berarti
dari masing-masing perusahaan dengan main jobnya quality, masing-masing perusahaan nawarin juga nggak, karena Mas Andi nih orang quality gitu, ditawarin untuk jadi advance, entah ngambil sertifikasi kah atau ngambil training kah dari perusahaan, dari 3 itu ada nggak yang memfasilitasi hal tersebut? Secara overall semuanya menawari sih. Oke. Ya itu kan benefit juga buat kita ya, disekolahin lah ibaratnya ya. Betul. Ya certified ini, certified itu, ya itu lumayan sih. Kebanyakan pasti menawarkan, dan emang kalau untuk kita mau coba lebih apa ya, aku menyebutnya next levelnya of KMS kali ya. Oke. Aku lagi menuju ke sana, ya certified yang sekiranya akan mendukung ke depannya, pasti aku ambil. Oh, the next level of KMS gitu ya. Menarik tuh. Menarik karena ya balik lagi gitu ya, karena kan masapnya 2 tuh, generalis atau mastery ya di satu bidang. Spesialis. Nah, karena Mas Sandi menempuh yang spesialis, Betul. hal-hal kayak gini mungkin yang nggak banyak orang dalemin gitu ya. Karena kebanyakan apalagi Gen Z ya mungkin ya. Nah, lebih generalis gitu. Dengan pengalaman Mas Sandi nih di quality dan di berbagai macam industri, itu kira-kira skill apa sih misalnya teman-teman BOD ini pengen masuk juga di bagian quality ini, menurut Mas Sandi ini apa kira-kira yang perlu mereka siapin? Boleh gitu? hard skill, boleh soft skill, atau boleh mungkin spesifik hard skillnya sertifikat apa gitu, atau ya training apa yang perlu diambil. Oke, skillnya tuh kalau dari training mungkin lebih banyak kita tuh coba untuk tahu dulu nih project management itu apa sih. Karena kan kita melihat tadi ya helikopter view ya, berhubungan dari satu departemen ke departemen lain, bagaimana sih project manajemennya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua udah pasti tata cara lah, regulasi untuk membuat sebuah prosedur, regulasi terkait compliance lah, itu penting. Terus yang ketiga terkait sertifikat untuk business process improvement. Biasanya tuh kalau di Six Sigma tuh ada yang Lean Six Sigma, yang white belt, yellow, green belt, terus sampai black belt. Nah itu penting banget tuh. Di orang quality itu matters tuh ya, dapat itu ya. Betul. Dapat title itu. Berarti kalau ada mata kuliah quality, teman-teman itu harus merhatiin itu. Di TI itu biasanya. Iya, biasanya kalau di TI memang dapat sih. Biasanya dosen-dosen quality dulu black belt atau yellow belt gitu Six Sigma-nya. Iya. Kalau secara soft skill apa, Mas? Soft skill sebenarnya yang penting komunikasi kan. Karena kan di quality management ini sebenarnya lebih banyak kita tuh bersinggungan langsung ke C-level sebenarnya. Komunikasi itu udah pasti. Strategik ya. Ya, strategik. Terus abis itu tadi project management. Terus kita juga harus analisis. Kita jadi analytical yang bagus. Terus juga lebih banyak ke design thinking sih. Kita mendesain sesuatu regulasi lah ya. Nah itu tuh. Cari referensi dari mana-mana ya. Biasa referensi kan lebih banyak ke ini apa namanya, holding lah. Gitu. The real industrial engineer kayaknya ya. Iya ya, jadinya gitu. Kalau kita udah buyar. Ya tapi itu jadi modal yang baik sih sebetulnya. Oh iya, di semua industri apa yang tadi disampaikan, kecuali hard skillnya tadi karena udah spesifik gitu ya untuk quality, tapi soft skillnya kayaknya matters juga tuh. Iya. Menarik. Nah, untuk yang lain. Itu tuh Mas, dari skill yang udah Mas ini punya lah dari pengalaman itu kan pengalaman yang cukup kaya lah kira-kira. Nah, tantangan apa sih waktu ngejalanin role-nya? Di masing-masing lah ya. Kalau boleh diceritain misalnya pada saat di Elnusa ada hal yang challenging dan menarik untuk diceritakan, boleh, atau pada saat di logistik, atau bahkan sekarang pada saat di Akset, monggo. Kira-kira ada yang bisa di-sharing ya Mas? Overall sih sebenarnya semua treatmentnya kurang lebih hampir sama. Apalagi kan tadi aku bilang kan kalau misalkan di quality lebih banyak tuh bersinggungannya masih level. Nah, tantangannya itu sebenarnya bagaimana kita itu mengharmonisasi ketika pada saat forum C-level nih semuanya kan biasanya di entah itu VP-nya, GM-nya atau bahkan direkturnya jadi satu di satu forum, itu kan tiap kepala itu tadi punya argumen masing-masing. Bagaimana kita mengharmonisasi itu sih? Itu susah sih sebenarnya. Karena kan nggak mungkin dong ya kayak kalau tangan besi dari apa namanya atas ke bawah kan gampang tuh. Kalau kita kan naik ke bottom up lah ya ibaratnya. Susah itu. Harmonisasi itu ya paling dengan seperti itu aku tuh biasanya ngelakuin pendekatan secara langsung. Kalau di forum
aku rasa nggak bakal selesai di meeting discuss gitu, nggak bakal selesai. Pas waktu pendekatan langsung aku misalkan lagi makan siang nemuin si bapak ini atau si ibu ini, ya kita coba apa ya, nyari pembicaraan yang ringan-ringan dulu sebelum masuk ke sana. Biasanya kayak gitu work. Kalau aku pribadi work, biar kita juga tahu nih karakternya bapak ini, leadershipnya pengen ke arah mana. Bisa jadi followers kah, atau bisakah mereka juga punya pengambil keputusan lah. Nah itu susah tuh. Tapi coba harmonisasi tadi, analisa kita gimana kira-kira jalan tengahnya ketemunya biar tujuan tadi tuh tercapai. Itu sih susahnya. Itu tapi challenge-nya menarik sih. Menarik lah, apalagi yang di approach top level management ya. Iya. Jadi dari sisi Mas Hendy pun akhirnya dapat point of view dari masing-masing orang yang punya kepentingan di saat itu gitu. Betul. Jadi iya kan? Betul. Jadi juru kunci sebenarnya. Tahu semua rahasia sebenarnya. Tahu semua kartunya. Iya. Jadi tim quality ini ternyata nggak sekedar ya menjaga kualitas supaya baik, tapi untuk menjaga itu kayaknya effort yang dilakukan di belakang itu juga cukup makan waktu, makan tenaga. Betul, karena sebenarnya yang paling penting ya tadi ya masa ini teorinya gitu, yang paling penting dari sebuah inovasi kan menjaganya. Iya. Menjaganya, which is ya tadi partnya Mas Andi dan tim yang ya berat tuh untuk menyamakan ngeroll out itu semua agar implementasinya baik gitu kan, dan sesuai sama harapan dan SOP. Itu spesifik di Access berarti juga ya sama ya. Kurang lebih sama lah ya tantangan-tantangan gitu. Sama lah, semuanya hampir sama. Treatmentnya aku pasti selalu gitu. Kalau tadi Mas Ardi bilang tahu apa namanya kartu as politika gana, itu quote on quote aja lah, itu bonus buat kita. Ya. Tapi jadinya jadi salah satu hal yang mungkin nggak semua role di sebuah perusahaan punya kesempatan atau opportunity untuk mendapatkan informasi itu gitu. Ya, benar. Sebenarnya bukan untuk dimanfaatkan ke hal-hal yang negatif ya tentu saja, tapi at least untuk diri sendiri. Jadi kita tahu nih. Benar. Ketika misalnya ya simply mau assessment atau mau naik sebuah jabatan, asesornya orang yang kita udah kenal, kita udah tahu gimana cara dia nge-treat orang lain atau nge-treat perusahaan even. Itu yang namanya orang dalam. Privilege lah ya. buat ini orang dalam. The real orang dalam. Dari orang dalam. Seru. Mas Hendy kan udah 6 tahun ya, lebih dari 6 tahun lah. Lebih dari 6 tahun. Di quality lah ya. Nah itu kenapa bisa kayaknya emang gua kayaknya perlu fokus di quality deh, emang ini tempat yang tepat lah. Pertama mungkin apakah datangnya dari diri sendiri kah, atau mungkin Mas Andi ngelihat opportunity-nya memang kalau gue lihat ya nggak ada nih, nggak banyak lah orang kalau yang mau fokus. Kecemplungnya kan nggak ya kalau kecemplungnya tadi udah dijawab kan soalnya. Tapi kenapa memutuskan kayaknya trigger tambahannya apa gitu, atau motivasi lainnya apa gitu Mas? Aduh, basically tuh emang kecemplung. emang kecemplung, tapi basically tuh aku anaknya bosenan. Karena kan ya kita tahu lah TI dulu tuh pasti ada beberapa teman yang kerjanya di pabrik gitu kan. Betul. Nah kerjaan itu aja gitu. Betul. Kalau aku saat ini kan lebih ke memanage organisasi, ketemu orang baru, ketemu orang lain. Jadi nggak membosankan. Itu sih sebenarnya. Jadi ketika jalan ya pada saat itu apalagi kita ditambah bonus-bonus ketemu orang yang misalkan memberikan informasi yang penting. Nah itu sih penting banget. Jadi nggak membosenin gitu loh. Itu yang bikin bertahan dan happy sepertinya. Happy lah. Penting itu kuncinya happy. Quality. Ya, tapi dari selain ya entah itu di perusahaan yang sekarang atau di perusahaan yang sebelumnya, dengan main role nya Mas Andi di quality gitu ya, main jobnya Mas Andi di quality, berarti kompensasi atau benefit yang diberikan sama perusahaan harusnya terbaik untuk memutuskan pindah-pindah perusahaan dan tetap stay di quality. Berarti karena impact-nya kan besar ya. Betul. Quality. Berarti offeringnya oke lah Mas ya. Bisa Offering dibilang ya. Di mana nih? Di beberapa industri berarti kan harusnya inilah ya. Kurang lebih sama dong. Di Access sendiri. Boleh diakses atau boleh di perusahaan-perusahaan quality sebelumnya, atau dia konteksnya sebagai quality yang Mas Andi tahu? Oh, kalau konteks sebagai quality memang karena quality ini kan masih jarang ya. That's why, yeah. Orang tuh pasti niche berpikirnya kayak ya udah kalau untuk organisasi ada human capital tadi kan. Betul. Tapi kalau untuk deep ke dalam lagi kita lihat ternyata masih jarang. Nah, mungkin karena jarang jadi
Kalau aku pribadi kurang lebih 6 tahun ini melihat rate-nya lumayan tinggi. Iya. Gitu sih. Ya itu sih memang kadang di tempat yang niche memang justru Iya, benar. apa Iya, yang supply dapetin, demand. Ya. Iya, teori supply demand. Supply demand. Teknik industri. Teknik industri lagi betul. Tapi mungkin aku agak menarik sama statement barusan gitu, dan ada pertanyaan lagi. Dulu aku sempat apply sebenarnya dulu aku hampir masuk HCM di salah satu perusahaan mining lah. Tapi interviewnya telat, jadi nggak dapet. Tapi pada saat itu ada beberapa spesifik job yang menurutku kurang lebih kayaknya, aku nggak tahu ya apakah sama atau enggak, nih mungkin bisa diklarifikasi sama Mas Andi. Dulu undernya perusahaan tersebut di HCM-nya itu ada PD, People Development, sama OD, Organizational Development. Nah, sama nggak tuh? Atau ya balik lagi itu cuma ngatur orangnya, beda sama orang quality. Sejauh ini aku tahu tuh beberapa perusahaan quality-nya itu memang ada yang digabung dengan human capital gitu. Ya, adalah beberapa. Boleh nggak sih nyebutin perusahaan? Boleh dong. Gitu ya. Setahu aku tuh kemarin pas tempo hari aku coba lihat-lihat, Pertamina itu kayaknya HC-nya sama quality jadi satu. Jadi setahu aku dia jadinya analis kayak semacam change management-nya. Mungkin tadi yang disebutkan Mas Hardi itu kalau organisasi development-nya ya as an organisasinya aja. Tapi kalau pas waktu change management kita mau mengakuisisi perusahaan baru, culture-nya seperti apa, masuk tuh. Quality-nya juga masuk ternyata. Gitu sih sebenarnya. Tapi ya di beberapa perusahaan yang sifatnya project based, so far yang aku tahu quality-nya memang misah dan biasanya langsung di leher direksi ya. Gitu biasanya. Undernya direksi. Kayak tangan kanan direksi malah ya. Kalau misalkan di project itu, misalkan atasan aku tuh namanya tuh MR, Management Representative. Nah itu sebenarnya MR itu adalah kepanjangan tangannya dari para direksi ini. Management Representative. Iya, MR. Baru dengar lagi. Iya. Baru dengar aku. Ada Itu kalau di project kayak gitu ya. Kayaknya di project sih beberapa juga ada yang di luar project kok. Sebutannya MR itu tadi ya. Tapi itu sekarang udah nggak wajib. Karena kan kita coba ngelihat dari ISO ya, ISO 9001 2015 MR itu nggak wajib. Tapi kalau dulu mungkin diwajibkan. Sekarang udah nggak wajib. Sekarang udah nggak wajib. Diserahkan kembali ke masing-masing perusahaan ya berarti ya kalau sekarang. Masing-masing departemen kepengen departemen mengaturnya seperti apa nanti ya kayak gitu sih sebenarnya. Ya tetap memang nanti direksi itu kan memegang peranan penting ya. Itu nanti semua keputusan kita juga tetap ajukan ke direksi, apalagi kini kan terkait regulasi. Terus belum lagi kita ada temuan-temuan internal audit, eksternal audit. Nah, kayak gitu kan direksi juga harus mengetahui dan keputusan dari beliau-beliau ini terkait nanti inline enggak sih sama strateginya. Itu juga pertimbangan itu ya. Oke. Nah, kalau melihat karir pet Mas. Entah itu di Akset atau itu di role sebagai quality, itu seperti apa sih? Kan kalau misalnya di PMO kan tadi sempat ke-spill kan nggak ya, ada project officer, manager sampai ke director, nah kayak gitulah ya. Nah, kalau di quality atau di Akset ini sendiri tuh seperti apa itu? Di role-nya Mas Andi. Kalau career path itu sebenarnya di role quality management memang semakin banyak kita memiliki certified ya semakin bagus. Nah, cuman emang kalau aku pribadi melihatnya quality management ini next levelnya yang tadi aku bilang itu sebenarnya jadi corporate planning. Kalau aku pribadi ngelihatnya gitu. Karena kan kita udah paham nih regulasi, udah paham bisnis prosesnya seperti apa nih, ngelihat helikopter view. Tinggal kita tambahin komponen-komponen dari luar nih. Corporate planning kan biasanya ngelihat eksternal tuh sekarang yang lagi tren apa sih, misalkan di dunia industri, konstruksi gitu kan. Lagi tren apa. Nah, kita tinggal masukin. Terus kita juga lebih banyak lagi belajar terkait finance apa segala macam, bisa baca laporan keuangan. Menurutku next levelnya ke arah sana. Bahkan bisa jadi beneran, maksudnya top notch-nya bisa jadi ya dia BOD level. Biasanya kan orang core plan gitu kan. Itu cikal bakal orang-orang ya, walaupun tergantung industrinya, tapi biasanya banyaknya seperti itu. Tapi kalau berarti sama, kalau secara organisasinya
nya Mas Andi di kantor sama kayak yang lain, atau CQ di quality management ini dibedakan khusus dibandingkan karyawan yang lain? Sama sih. Sama ya. Kayak sekarang ada dari level paling bawah staff officer gitu kan. Oke. Terus ada koordinator, terus section head, naik ke department head. Oke. Department head kan manager, terus division head di sekelas GM, ya. Nah, terus baru direktur direksi. Direktur operasional kalau di Akset. Kalau di quality masuknya ke direktur operasional. Iya. Berarti tetap ada jabatan strukturalnya lah ya, bukan fungsional mentok. Kan biasanya untuk spesifik profession yang memang udah melekat nih title-nya orang quality gitu, biasanya yaudah dia lepas dari organisasi utama, karena kan tadi juga under kontrolnya direktur langsung. Biasanya jabatannya fungsional aja gitu, nggak ada struktural. Tapi di tempatnya Mas Andi yang sekarang ada ya, jabatan struktural tetap ada. Tetap kok. Tetap melekat. Menarik. Quality. Ya ini narasumber yang beda lah ya dari Beda banget. ya. Beda banget. Secara industri, secara role, ini sama secara experience juga. Betul. Kalau yang kemarin kan mungkin loyalis semua kan kita undang. Masih stay di perusahaan yang sama. Iya, benar. At least 2 lah. Bintang tamu yang terakhir 2 perusahaan gitu ya, dari banking pindah ke telco, lanjut di telco sampai sekarang nih Mas Andi. Tadi yang terhitung aja udah 5. Justru kalau Mas Andi lebih yang sama ini ya udah role-nya dia fokus ke quality. Betul. Kalau industrinya hajar semuanya. Bahkan tadi masih aiming yang lain. Iya. Di Indonesia udah, di logistik udah, di services construction dan lain-lain udah. Ini mau aim ke banking mungkin. Telco kayaknya sih. Wah, menarik sih. Benar. kenapa kencang sekali ketawanya? Bukan telco. Ya. Tadi ini sih yang jadi mungkin jadi main highlightku juga, berarti sekarang kan lagi zamannya ya, entah itu di manufacture, di industri yang lain pun bergemanya Indie 4.0 atau digitalisasi lah ya, transformasi digital. Berarti peran-peran kayak Mas Andi nih sebenarnya terlibat secara langsung dong ya? Terlibat pada saat emang mau develop. Biasanya dari tim itu ada QBA namanya, Quality Business Analyst. Ngelihat cuma ya gimana ya, bukan cuma sih, tapi melihat cross function dari departemen ini ke departemen ini. Kalau misalkan kita mau develop SOP, digitalisasi atau aplikasi ini, bagaimana sih nantinya? Terus kita nabrak apa aja, yang kita tabrak itu bisa nggak kita nanti coba untuk improve lagi? Lebih banyak seperti itu. Sebelum implementasi itu ya kayak gitu. Sebelum. Ya? Tapi setelah implementasi tim quality tetap terlibat ya untuk melihat apakah implementasinya berhasil, dampaknya seperti apa gitu ya. Di kami biasanya ada trial and error. Itu kita kasih waktu 3 bulan. Ya setelah 3 bulan kita lihat, kita kontrol dulu. Pas udah itu kita evaluasi, ternyata masih ada miss-nya atau gap-nya di mana, baru kita cari lagi gitu sih. Ya, oke lah. Ini menarik sih. Iya, sama mungkin aku justru pertanyaan ke Mas Andi pribadi nih. Kan tadi mau aiming yang lain. Dan ditambah tadi kan, aku kayaknya gampang bosen dan pengennya multi industri gitu. Multi industri terus, ketemu industri baru. Aku baru kepikiran, kenapa nggak masuk manajemen konsultan? Karena kan kurang lebih sama tuh. Iya, tadi ya bisa ngeliat overview perusahaan, ketemu sama stakeholders yang juga pasti top level gitu. Pernah coba atau emang gak cocok sama? Ya sempat ada kepikiran pengen coba masuk ke konsultan seperti itu. Tapi aku mikir juga nih, kayaknya pengalaman aku belum cukup ke konsultan. Karena ke konsultan itu kan ya kita nggak tahu nih klien yang kita dapat nanti dari oil and gas kah, dari konstruksi kah, dari logistik. Aku masih lumayan banyak yang harus pengen aku cari tahu lagi, pengen belajar lagi di bisnis yang lain itu gitu. Once itu udah fulfilling, mungkin bisa jadi masuk langsung advisor berarti. Konsultan. Karena udah multi industri. Iya. Apalagi di multi industri langsung kenalnya dengan top level kan, dengan si level ini kan. udah kenal Pak saya. Iya, dengan BOD. BOD level beneran. BOD level beneran. Makanya kita datengin kan di podcast BOD. Iya. Oke, mungkin terakhir nih Mas, dari kita gitu ya. Kira-kira ada pesan gak dari Mas Andi, siapa tahu buat teman-teman yang ternyata pengen masuk quality. Ini kan kalau tadi
skill setnya udah dimention lah ya, udah dimention beberapa gitu. Tapi mungkin di luar itu, dari sisi pribadinya Mas Andi, mungkin kesalahan-kesalahan yang dulu pernah dilakukan gitu sebelum akhirnya kecemplung di quality, kira-kira ada pesan gak buat teman-teman yang memang pengen coba masuk ke role sebagai ya entah quality manager atau ya quality yang lain gitu ya. Atau misalnya pengen masuk spesifik ke Akset. Oh, oke. Ya boleh, itu terakhir mungkin. Kalau di quality sendiri sebenarnya pesan untuk ya mungkin nanti banyak yang kepingin gitu kan, lebih banyak aja kita coba belajar analisa dulu. Pertama itu, terus yang kedua biar nggak salah jalan, emang kita harus bisa ngelihat itu dari helikopter view tadi nih, departemen ini itu pekerjaannya apa, departemen ini pekerjaannya apa, itu juga semuanya harus mengerti. Nah makanya ketika nanti kita memanage semua itu dan kita tahu nih kebutuhannya apa, harapan mereka apa, sebenarnya lebih mudah ketimbang kalau kita memang masuk ya langsung jadi quality. Biasanya kita coba untuk mengerjakan apa ya, SOP dulu lah, regulasi prosedur. Itu bisa, tapi lebih baik kalau emang kepengen langsung nih analisanya di apa ya, dipertajam. Terus dari sisi project management atau manajemen biasa aja dulu dipertajam. Sama mungkin kalau memang bener kepengen lebih banyakin certified training tuh kan lumayan banyak saat ini ya. Betul. Karena menurut aku ada beberapa di quality yang memang gak diajarin di kampus, walaupun kita teknik industri ya, tapi ada beberapa yang gak diajarin. Nah itu penting tuh training biasanya kan HR atau human capital pada ngeliat dari trainingnya justru. Bukan dari formal educationalnya aja, Iya. tapi lebih ke tadi informal yang kayak training dan lain-lain. Betul. Wah, itu training berarti jadi salah satu hal yang bisa jadi pertimbangan ya kalau teman-teman itu mau berkecimpung di dunia quality gitu ya. Sangat Pasti, penting. karena ya tadi spesifik role-nya, job-nya dan Iya sih. Iya pasti sih. sertifikasinya juga udah banyak gitu dan bisa spesifik. Banyak nggak sih Mas kalau apart from training gitu teman-teman yang pengen ikut internship atau malah kalau di Akses itu juga buka program internship atau gimana sih kalau di ini? Kalau di Akses sendiri aku lihat sih kayaknya ada training ya. Tempo hari tuh tahun lalu ada beberapa anak yang ikut intern di dalam. Itu biasanya pakai jalur, kalau dari UT itu ada MSIB kalau nggak salah. Oh, lewat MSIB yang Atau kampus Merdeka itu Kampus ya. Merdeka ya. Iya itu ada. Terus biasanya gitu kan kita di portal-portal kerja kayak LinkedIn. Itu orang rekrutmennya lumayan aktif sih. Dipantau aja cari orang rekrutmen Akses siapa. Biasanya tuh banyak informasi. Gitu. Trik juga tuh. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau cari kesempatan untuk internship atau untuk cari informasi tentang lowongan kerja, ternyata LinkedIn lumayan inilah ya, tapi ya tadi harus aktif juga. Kita cari di perusahaan apa, tapi dan title-nya human capital gitu misalnya, boleh coba di sundul-sundul kalau kata anak sekarang. LinkedIn powerful banget sih. Iya, benar. Iya. Betul sih. Betul. Bisa menemukan segala hal gitu, orang. Bahkan katanya bisa cari jodoh juga di LinkedIn. Wah, itu lebih jauh lagi. Kalau cari jodoh di LinkedIn. Tapi Katanya bener ya, begitu. bibit-bibit bobotnya jelas tuh kalau di LinkedIn ya. benar. Iya. Tapi Mas Andi udah nggak bisa kan, sudah menikah. Oh iya, betul. Baru menikah ya Mas ya. Iya. Kayaknya nggak masuk kontak. Ini udah terlalu pribadi Mas. Kalau Mas Andi. Oh Kiki, ada lagi kira-kira kalau dari Kiki untuk ditanyakan ke Mas Andi? Kalau dari aku tadi terakhir itu. So far itu sih. Tadi yang paling penting titipan untuk biar teman-teman BOD yang masih mahasiswa atau fresh graduate buat cari-cari informasi bisa lebih kena soal quality ataupun tentang Akses itu sendiri. Yes. Terima kasih banyak Mas Andy atas waktunya. Good luck Sudah juga. sama. Semoga cepat Bisa menjadi banget. next level quality. Iya, benar. Amin, Quality amin. people. Quality people, good people. Ada podcast. Terima kasih banyak Ya, Mas Andy terima atas kasih banyak. kehadirannya. So, teman-teman stay tune terus di podcast BOD Bisikan Orang Dalam, karena sejatinya semua butuh Orang dalam.